warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Titania Disti Febriana, nomor absen 32 dari kelas 12 DJKT 1. Di video ini, saya akan memberikan video tutorial setting Mikrotik dan blokir situs web melalui Mikrotik. Berikut ini adalah videonya. Selamat menonton. Pertama-tama, buka aplikasi Winbox. Lalu, langsung saja kita klik IP address Mikrotiknya, lalu klik connect. Pada bagian change password ini boleh diisi maupun tidak. Lalu klik IP DHCP client. Klik tanda plus, pastikan interface ada ID header 1. Lalu klik apply dan OK. Jika status internetnya tertulis bound, berarti Mikrotiknya berhasil connect dengan internet. Selanjutnya, beralih ke sistem NTP client. Klik enable dan ketik null.asia.pool.ntp.org pada NTP server. Lalu apply dan OK. Berikutnya klik IP address, klik tanda plus, isi bagian address sesuai dengan IP yang diberikan. Ubah interface-nya ke header 2, lalu apply dan OK. Lalu tambahkan lagi untuk address yang kedua. Isi lagi bagian address sesuai dengan IP yang diberikan. Untuk IP address yang kedua ini, interface-nya diberikan ke WLAN 1. Selanjutnya ke IP DHCP server. Klik DHCP setup, pilih header 2, klik next, next, next. Pada bagian address to give out, ganti oktet paling terakhir menjadi 100. Lalu next, next, dan next. Lalu klik OK. Klik DHCP setup lagi dan pilih WLAN 1. Klik next, next, next. Ganti lagi oktet terakhir menjadi 100 pada address to give out. Lalu klik next, next, next. Selanjutnya ke IP DNS. Checklist pada allow remote request, lalu apply dan OK. Lalu ke IP firewall. Klik bagian NAT, klik tanda plus, klik bagian general, dan isi src NAT pada bagian chain, dan address 1 pada out interface. Klik action, dan pilih masquerade. Lalu apply, OK. Selanjutnya ke IP hotspot. Klik pada bagian server, lalu klik hotspot setup. Pilih WLAN 1, lalu next, 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 next. Pada DNS server, isi 8.8.8. Lalu klik next. Pada DNS name, isi nama kalian lalu tambahkan .id. Lalu klik next. Pada password, saya isi 1, lalu next. Selanjutnya ke wireless. Klik 2 kali pada interface, klik pada bagian wireless, lalu ubah mode menjadi AP bridge, dan ubah nama SSID sesuai dengan nama yang telah diberikan. Lalu apply dan OK. Nah, kalau tanda internetnya belum muncul, kita pergi ke control panel. Klik Network and Internet, lalu Network and Sharing Center, lalu Change Adapter Settings. Pada jaringan Ethernet, kita buat disable dahulu. Tunggu beberapa detik, lalu kita enablekan kembali. Nah, sekarang tanda connect internetnya sudah muncul. Sekarang langkah selanjutnya adalah memblokir Linux dan Mikrotik. Klik IP firewall, lalu ke bagian layer 7 protocols.
Klik tanda plus, lalu ketik blokir Linux pada bagian name. Pada bagian regexp, ketik seperti yang tertulis pada video. Lalu klik apply dan OK. Lalu klik lagi tanda plus dan ketik blokir mikrotik pada bagian name. Pada bagian regexp, ketik lagi seperti yang tertulis pada video. Lalu apply dan OK. Setelah itu, beralih ke filter rules. Klik tanda plus, klik bagian general, chain forward, protocols 6 TCP, in interface, Ether 2. Lalu advance, layer protokol 7, blokir Linux. Pada bagian action, pilih drop, lalu apply dan OK. Klik tanda plus lagi, bagian general, chain forward, protokol 6 TCP, in interface, Ether 2. Bagian advance, layer 7 protokol, diganti blokir mikrotik. Lalu pada bagian action, pilih drop, lalu apply dan OK. Setelah itu, kita cek ke browser apakah web Linux dan mikrotik sudah terblokir atau belum. Di sini kita ngeceknya pakai jendela samaran. Dan jangan lupa untuk cek web lain yang tidak kita blokir. Nah, jika tampilan webnya seperti ini, berarti blokir webnya sudah berhasil. Nah, ini web mikrotiknya juga sudah terblokir sama seperti web Linux tadi. Dan ini dia web yang tidak kita blokir. Web yang tidak kita blokir akan keluar tampilan isi dalam web tersebut. Langkah selanjutnya adalah memblokir web proxy. Klik IP web proxy, lalu checklist enable dan cache on disk. Setelah itu, ubah nama pada bagian cache administrator. Lalu apply dan akses. Setelah itu, jika sudah muncul seperti ini, klik tanda plus, isi bagian path seperti yang tertera pada video. Lalu klik deny pada action, lalu apply dan OK. Dan isi lagi seperti yang ada pada video. Setelah itu, ke firewall node, klik tanda plus, pilih bagian general, DST node pada chain, protokol isi 6 TCP, DST port isi 80, in interface, pilih WLAN 1. Pada bagian action, pilih redirect. Dan pada bagian to ports, isi 80-80. Lalu apply dan OK. Langkah selanjutnya adalah membuat hotspot user. Klik IP hotspot, lalu pilih user profile, klik tanda plus, lalu ketik guru pada bagian name, dan isi rate limit 256k per 256k, lalu apply dan OK. Lalu klik tanda plus lagi, dan ketik siswa pada bagian name, dan rate limit 128k per 128k, lalu apply dan OK. Setelah itu, klik bagian user, klik tanda plus, isi name dan password, dan ubah profil seperti pada video. Lalu apply dan OK. Di sini saya membuat 5 user dengan 2 profil guru dan 3 profil siswa.
Jika sudah selesai, kita coba connect user hotspot melalui HP. Langsung saja kita konekkan ke WiFi-nya. Setelah connect, pastikan ada notifikasi login WiFi untuk login ke WiFi tersebut. Lalu klik notifikasi login WiFi. Setelah itu, jika sudah masuk ke halaman login WiFi, masukkan username dan passwordnya. Nah, jika sudah terhubung, langsung saja kita cek web yang sudah kita blokir tadi melalui Chrome. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka blokir web proxy-nya berhasil. Selanjutnya kita cek juga indeks MP4. Nah, indeks MP4 juga sudah berhasil terblokir ya teman-teman. Selanjutnya kita cek juga indeks MKV. Nah, indeks MKV juga sudah berhasil terblokir. Selanjutnya, jika perlu, kita cek speed test jaringan yang kita gunakan. Nah, ini adalah hasil speed test dari jaringan yang kita gunakan. Sekian video ini dari saya, terima kasih sudah menonton.